adik-adik sekalian, salam jumpa lagi dengan saya dalam materi pelajaran fisika kelas 10 semester ganjil. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan satuan dengan subpokok bahasan, yaitu yang pertama besaran pokok dan besaran turunan, yang kedua satuan, dan yang ketiga adalah konversi satuan. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Satu, besaran pokok dan besaran turunan. Cobalah Anda ukur panjang, lebar, dan tinggi buku Anda menggunakan mistar. Berapa hasilnya? Tentu hasilnya akan berbeda antara satu buku dan buku lainnya. Misalnya, buku pertama panjangnya adalah 20 cm, lebarnya 15 cm, dan tebalnya 4 cm. Panjang, lebar, dan tinggi buku yang Anda ukur tersebut dalam fisika merupakan contoh-contoh besaran. Sementara itu, angka 20, 15, dan 4 menyatakan besar dari besaran tersebut dan dinyatakan dalam satuan sentimeter. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, sedangkan satuan adalah ukuran suatu besaran. Banyak besaran-besaran dalam fisika, akan tetapi secara umum besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Untuk lebih memahaminya, pelajari bahasan-bahasan berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Ada 7 besaran pokok dan 2 besaran tambahan. Nah, pada tabel ini ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional, mulai dari panjang, masa waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat dengan satuan dan lambang yang tertera pada tabel. Dan juga ada 2 besaran tambahan dalam sistem internasional, yaitu sudut datar dan sudut ruang dengan satuan dan lambang satuannya. B. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Sebagai contoh, volume sebuah balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi adalah besaran pokok yang sama. Dengan kata lain, volume diturunkan dari 3 besaran pokok yang sama, yakni besaran panjang. Selain memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok, besaran turunan juga ada yang memiliki nama satuan sendiri. Beberapa contoh besaran turunan dan satuannya ditampilkan pada tabel 1.4. Nah, kalian perhatikan di sini tabel besaran turunan yang memiliki satuan tersendiri, mulai dari besaran turunannya, kemudian nilai satuannya dan lambang satuannya. Kemudian yang kedua adalah satuan. Ada 2 macam sistem satuan yang sering digunakan dalam ilmu fisika dan ilmu teknik, yakni sistem metrik dan sistem Inggris. Satuan yang akan dibahas dalam materi ini adalah sistem metrik saja. Sistem metrik kali pertama digunakan di negara Prancis yang dibagi menjadi 2 bagian, yakni sistem MKS yang terdiri dari meter, kilogram, dan sekon. Kemudian ada sistem CGS yang terdiri dari sentimeter, gram, dan sekon. Akan tetapi, Satuan Internasional menetapkan sistem MKS sebagai satuan yang dipakai untuk 7 besaran pokok. Kemudian yang ketiga, konversi satuan. Konversi satuan sangat penting dilakukan ketika kita berhubungan dengan hitung-hitungan besaran. Contohnya ketika hendak mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer, mengubah waktu dari jam ke detik, dan lain sebagainya. Jadi konversi satuan ini akan digunakan tidak hanya di pelajaran sekolah, tetapi juga di kehidupan nyata.
Nah, yang pertama dalam konversi satuan yang kita akan bahas yaitu konversi satuan panjang. Satuan panjang biasa kita gunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu, entah itu benda, jalan, dan lain sebagainya. Untuk melakukan konversi terhadap satuan ini, caranya sangat mudah, adalah meter. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat konversi satuan berdasarkan tangga konversi berikut. Nah, ini adalah tangga konversi satuan panjang, mulai dari kilometer turun ke bawah yaitu hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jika tangga konversinya turun, maka dikali dengan 10, dan jika naik, maka dibagi dengan 10. Nah, sebagai contoh soal, perhatikan contoh berikut. Konversikan nilai-nilai besaran panjang berikut. 1. 4 km sama dengan berapa meter? 4 km sama dengan berapa meter? Kalian perhatikan, dari kilometer ke meter itu arah tangga konversinya yaitu turun. Kilometer ke meter. Nah, dari kilometer ke meter, dia menempuh hektometer, dekameter, nah setelah itu ke meter. Sehingga hektometer nilainya 10, dekameter nilainya 10, dan meter nilainya 10. Karena ada 3 anak tangga konversi yang arahnya turun, maka di situ kita bisa tulis 10 untuk hektometer kali dengan 10 untuk dekameter kali dengan 10 untuk meter. Jadi 10 kali 10 kali 10. Ingat, itu dapat dari 3 kali turun anak tangga. Arahnya turun, maka sebentar nanti perkalian ya. Maka pertanyaan di atas dapat kita jawab 4 km sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, kita tulis 4 km sama dengan 4 ini kita pindahkan ke sebelah. 4 kali, ingat tadi 10 kali 10 kali 10 dapat dari 3 anak tangga turun yaitu hektometer, dekameter, dan meter. Jadi 10 kali 10 kali 10. Kemudian 10 kali 10 kali 10 hasilnya ada 1000. Maka 4 kali 1000 adalah 4000. Jadi 4 km sama dengan 4000 meter. Nah, itu konversinya. Contoh yang lain, yang kedua yaitu jika ada pertanyaan 2,6 hektometer sama dengan berapa dekameter? 2,6 hektometer sama dengan berapa dekameter? Lihat di tangga konversi satuan, hektometer HM ke dekameter, dam. Nah, di situ dia hanya turun 1 kali. Sehingga hanya kali 10. Hanya kali 10. Nah, kalian perhatikan karena dia turun hanya 1 anak tangga, maka kali 10. Kalian baca di situ, dari hektometer ke dekameter arahnya turun. Yang artinya dari hektometer harus menempuh ke dekameter, hanya 1 saja. 1 kali turun tangga. Sehingga ada 1 anak tangga konversi yang dilewati yaitu anak tangga dekameter sendiri. Dan setiap tingkat harus dikali dengan 10. Karena ada 1 anak tangga konversi saja atau kali 10, maka pertanyaan di atas dapat kita jawab 2,6 hektometer sama dengan berapa dekameter. Nah, kita tulis 2,6 ini dipindahkan ke sebelah. 2,6 dikali dengan 10. Ingatan 10 ini karena hanya 1 kali turun anak tangga yaitu dekameter. Nah, sehingga 2,6 kali 10 hasilnya adalah 26 dekameter. Jadi 2,6 hektometer sama dengan 26 dekameter. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau arah tangganya naik? Tadi kan 2 soal sebelumnya kan arah tangganya turun. Nah, sekarang bagaimana kalau arah tangga konversi ini naik? Nah, kita perhatikan ada contoh soal di sini. Konversikan nilai-nilai besaran panjang berikut. 1000 cm itu sama dengan berapa meter? Kita lihat satuan cm cm itu sama dengan berapa meter? Kalau dalam tangga konversi satuan, cm ke meter itu naik ya. Kalau naik berarti sebentar pembagian. Naik berarti pembagian ya. Sentimeter ke meter berarti dia naik berapa tangga nih? 1 tangga yaitu di desimeter, kemudian 1 tangga lagi ke
meter. Berarti 2 kali naik. 2 kali naik sehingga 10 kali 10. Kalian boleh baca di situ. Karena dari sentimeter ke meter arahnya naik melewati desimeter, meter, maka ada 2 anak tangga konversi yang dilewati, yaitu desimeter sendiri ke meter. Sepertinya desimeter, meter. Dan setiap tangga nilainya adalah 10. Karena ada 2 anak tangga konversi, maka 10 kali 10. Maka pertanyaan di atas dapat dijawab sebagai berikut. 1000 cm sama dengan berapa meter? Kita tulis ya, 1000 dibagi dengan, ingatan tadi dia pindah 2 anak tangga sehingga 10 kali dengan 10. 10 kali 10 100, maka 1000 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 10. Jadi 1000 cm sama dengan 10 meter. Nah, itu dia penjelasannya. Kemudian contoh yang lain, dengan tangga konversi naik ya. 50 meter sama dengan berapa kilometer? Nah, pada tangga konversi dia naik ya. Dari meter ke kilometer dia naik. Naik berapa tangga? 3 tangga. Nah, karena naik 3 tangga konversi, maka 10 kali 10 kali 10. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah 50 meter sama dengan berapa kilometer? 50 bagi, ingatan pembagian karena anak tangganya naik ya. Bagi 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000 di bawah. Maka 50 dibagi dengan 1000 hasilnya adalah 0,05. Jadi 50 meter sama dengan 0,05 kilometer. Itu dia. Kemudian yang berikutnya, konversi berikutnya itu konversi satuan massa. Sebenarnya dalam fisika, satuan berat yang benar adalah Newton. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari, lebih sering berat diberi satuan kilogram. Padahal seharusnya satuan kilogram tersebut diberikan untuk mengukur satuan massa. Massa tidak berubah dimanapun kamu berada, sementara berat atau besarnya berat akan berbeda-beda bergantung pada gravitasi di tempat itu. Lebih jelasnya, kamu dapat melihat tangga konversi berikut. Nah, kalian lihat ya, tangga konversinya yaitu mulai dari kilogram yang paling atas, dia turun ke bawah yaitu hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Seperti itu ya. Nah, untuk konversi satuan massa, hampir sama dengan konversi satuan panjang. Yaitu jika turun, anak tangganya turun, maka kelipatan 10. Dan kalau naik, maka dibagi dengan 10. Nah, untuk lebih mengerti, ini ada contoh soal. Konversikan nilai-nilai besaran massa berikut. Nah, ada pertanyaan nomor 1. 3 desigram sama dengan berapa miligram? 3 dg atau desigram sama dengan berapa miligram? Kita lihat di tangga konversi, di situ ada desigram ke miligram, sehingga arahnya turun ya, turun tangga. Maka turunnya berapa kali? Dari desigram turun ke sentigram, lalu turun ke miligram. Jadi ada 2 kali turun anak tangga ya. Kalian perhatikan dari desigram ke miligram itu ada 2 kali turun, yaitu dari desigram, sentigram, miligram. Berarti ada 2 kali turun anak tangga. Karena 2 kali turun anak tangga, maka 10 kali 10. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah 3 desigram sama dengan berapa miligram. Nah, kita pindahkan 3 ini ke sini. 3 kali dengan 10 kali 10. Nah, 10 kali 10 ini sendiri yaitu 100. 3 kali 100 hasilnya adalah 300. Jadi 3 desigram sama dengan 300 miligram. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya jika anak tangganya naik. Jika konversinya menggunakan tangga konversi, arahnya naik ya. Ingat, kalau naik berarti pembagian ya. Pembagian. Nah, pertanyaannya adalah 8.000 centigram
Cg 8000 centigram sama dengan berapa kilogram? Nah, kalian perhatikan ke tangga konversi dari sentigram ke kilogram. Itu naiknya berapa kali? Naiknya ke dari sentigram, naiknya ke desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Nah, kalau kalian hitung, dia melewati 5 anak tangga konversi. Karena 5 anak tangga konversi, maka 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah 800 centigram sama dengan berapa kilogram? Ya, 800 kita taruh ke sini. 800 dibagi dengan, ingatan karena tadi naik 5 anak tangga, maka pembagian ya. Kalau arahnya naik, maka pembagian. Nah, dibagi dengan berapa kali anak tangga, naik anak tangga, ada 5 kali. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Perkalian ini 10 sebanyak 5 kali, hasilnya adalah 100.000. Sehingga 800 dibagi dengan 100.000, hasilnya adalah 0,08 kilogram. Jadi 800 centigram sama dengan 0,08 kilogram. Nah, gampang kan? Nah, berikutnya adalah konversi yang berikutnya, yaitu konversi satuan waktu. Pada dasarnya, waktu berbasis jam merupakan kelipatan 6, tidak sama dengan kelipatan pada konversi panjang dan massa. Daftar konversi waktu adalah sebagai berikut. Nah, kalian lihat ini daftar konversinya mulai dari 1 hari sama dengan 24 jam sampai dengan 1 hari sama dengan 86.400 detik. Kalian perhatikan konversi satuannya seperti ini. Misalnya ada yang bertanya, kalau 2 hari itu berapa jam? Ya, sudah tentu 2 kali dengan 24 sehingga 48 jam. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal pertama ditanyakan yaitu 4 menit sama dengan berapa detik? Nah, jawabannya adalah ingat bahwa pada konversi waktu di situ tulis, ingat kita fokus ke satuannya menit ke detik. Menit ke detik. Jika pada konversi waktu 1 menit sama dengan 60 detik, maka kalau 4 menit berapa detik? Jawabannya adalah 4 menit sama dengan, 4 ini kita pindahkan ke sebelah, 4 dikalikan dengan 60 detik. Seperti itu ya. Dikalikan dengan 60 detik. Sehingga 4 kali 60 dapatnya adalah 240 detik. Sehingga jawabannya adalah 4 menit sama dengan 240 detik. Nah, seperti itu. Kemudian contoh soal yang lain. Jika ditanyakan 0,5 jam sama dengan berapa menit? 0,5 jam itu setara kita anggap setengah jam ya. Setengah jam itu berapa menit? Nah, jika kalian sudah mahir menggunakan satuan waktu, sebenarnya setengah jam itu kalian sudah tahu jawabannya ya. Nah, untuk itu mari kita jawab bersama-sama. Ingat bahwa 1 jam pada konversi waktu, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Atau Pak bisa balik, 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, maka kalau 0,5 jam berapa menit? Jawabannya adalah 0,5 jam sama dengan, nah 0,5 ini kita pindahkan ke sebelah, 0,5 dikali dengan 60. Tapi ingatan ini 60 menit ya, karena tadi 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga 0,5 kali 60 menit hasilnya adalah 30 menit. Maka 0,5 jam itu sama saja dengan 30 menit. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang ketiga. Jika ditanyakan 10 detik sama dengan berapa menit? Nah, jawabannya adalah, kita lihat lagi konversi waktu tadi di atas. 1 detik itu nilainya sama dengan 1/60 menit. Maka kalau 10 detik berapa menit? Jawabannya adalah 10 detik, kita tulis 10 detik sama dengan 10 kali dengan, buka kurung, ingatan 1 detik sama dengan 1/60 menit ya. Jadi 10 kali dengan 1/60 menit.
Nah, seperti itu ya. Sehingga 10 kali dengan 1, 10 bagi dengan 60. Jadi 10 kali 1 dulu, hasilnya tetap 10 ya, dibagi dengan 60. Sehingga 10 bagi 60 hasilnya adalah 0,166 menit. Maka 10 detik sama dengan 0,166 menit. Nah, seperti itu. Di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu mengkonversi satuan. Yang pertama adalah konversikan nilai besaran panjang berikut. A, B, C, dan D harus kalian konversikan besaran panjang tersebut. Kemudian soal nomor 2, konversikan nilai besaran masa berikut. Ada A, B, C, dan D. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu konversikan nilai besaran waktu berikut. Ada A, B, C, dan D. Nah, setelah kalian kerjakan ini ya, kalian perhatikannya cara kerjanya. Kalian harus buat sama dengan yang tadi, contoh soal yang tadi Pak sudah kasih. Seperti itu ya. Nah, dan setelah kalian kerjakan tugas pertama, kalian dapat mengirimkan hasil dari kerja kalian dalam bentuk foto. Jadi setelah kerja, lalu setelah itu kalian foto hasil kerja kalian, lalu kirim ke WA guru mata pelajaran. Dan ini nomor WA-nya. Nah, demikian pelajaran kita di saat ini tentang besaran dan satuan. Semoga dari pembahasan singkat ini kalian dapat mengerti sehingga dapat mengkonversikan nilai-nilai besaran dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.